Gagah Perwira Pratama, mahasiswa di Teknik Sipil Universitas Indonesia semester 7. Ia seorang kakak yang sangat baik, cerdas, periang, dan tentu saja ganteng. Mas Gagah juga sudah mampu membiayai sekolahnya sendiri dari hasil mengajar privat untuk anak-anak SMA. Sejak kecil, Gita sangat dekat dengannya. Tak ada rahasia di antara mereka. Ia selalu mengajak kita kemana-mana ia pergi. Ia yang menolong di saat kita butuh pertolongan. Ia menghibur dan membujuk kita di saat kita sedih. Membawakan oleh-oleh sepulang sekolah dan mengajarinya mengaji. Pendek kata, ia selalu melakukan hal-hal yang baik, menyenangkan, dan berarti banyak bagi kita. Saat memasuki usia dewasa, mereka jadi semakin dekat. Kalau ada waktu sedikit atau waktu kosong, maka mereka akan menghabiskannya bersama. Jalan-jalan, nonton film, atau konser musik, atau sekedar bercanda dengan teman-teman. Mas Gagah yang humoris itu akan membuat lelucon-lelucon santai hingga teman Gita tertawa terbahak. Dengan sedan putihnya, ia berkeliling mengantar teman-teman Gita pulang usai mereka latihan teater. Kadang mereka mampir makan di restoran atau bergembira ria di Dufan Ancol. Kakak kamu keren loh. Cute, maco, humoris juga. Masih kosong gak sih? Nata aja deh. Oh iya Kim, yang pas kemarin kamu ke rumah sama Mas Gagah. Oh yang kemarin? Iya, yang pas kemarin kamu ke rumah sama Mas Gagah. Tahu nggak sih sekarang itu ya, orang rumah suka bandingin temen cowok aku yang datang ke rumah sama Mas Gagah. Gila, berabe kan Git? Oh iya Git, gimana ya caranya Mas Gagah biar suka sama aku? Tik-tikal. Mas Gagah dalam pandangan semua orang adalah cowok ideal. Ia serba segalanya. Ia punya rancangan masa depan, tapi ia tidak takut menikmati hidup. Ia moderat, tetapi tidak pernah meninggalkan sholat. Itulah Mas Gagah. Tetapi entah mengapa beberapa bulan belakangan ini ia berubah drastis. Dan Gita seolah tak mengenal dirinya. Gita sedih. Gita kehilangan. Mas Gagah yang ia banggakan kini entah kemana. Lupa sayang. Gak, penampilanmu kok beda? Beda gimana? Ya gak seluruh dulu, gak ini lagi. Biasanya kamu kan paling sibuk dengan penampilanmu yang kayak coverboy itu. Sukanya begini mas, bersih, rapi, sederhana. Lihatnya kan juga lebih santun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk aja nih, kita nggak kenal. Gimana? Alhamdulillah baik-baik aja mas. Bagaimana mas pengajiannya yang berbobot itu? Ya kira-kira bisa tanggal berapa itu? Allahu Akbar. Allah.
Sonyomo. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita menjadi khawatir. Kita takut kalau Mas Gagah terbawa orang-orang sok agamis tapi ngawur. Namun akhirnya kita tidak berani menduga demikian. Mas sok kecil banget sih gak mau salaman sama Trisha. Dia itu ya mas, cewek paling keren di sanggarnya kita. Yang gitu dong, namanya kan gak menghargai orang. Bukannya gak menghargai, Ki. Kita tahu cara orang Sunda bersalaman. Mereka itu tidak bersentuhan. Itu yang benar. Mereka bersalaman itu tidak bersentuhan. Justru itu yang benar. Gak mau jabat tangan, ngomong melulu. Sekarang malah bawa-bawa orang Sunda, apa hubungannya coba mas? Gitu. Nih, baca. Dari Aisyah R.A. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita kecuali mahramnya. Hadis Bukhari Muslim. Tapi Kiai Anwar mau salaman sama mama? Haji Toto, Haji Ali, Haji Anwar semua salaman sama mama? Kita. Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Jadi ya coba dimengerti saja lah, Dek Manis. Dimengerti, Dek Manis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mas Gagah? Mas? Mas Gagah? Assalamualaikum? Mas? Matiin rasanya. Memangnya kenapa? Kita sebel, masa mas ini ya yang setel lagu Arab semua, emang kita kan Arab? Ini nasib, bukan hanya sekedar lagu Arab, tapi zikir kita. Bodoh. Loh, kamu kenapa kayak gitu? Ini kan puasa Mas, ini kamar Mas. Jadi terserah Mas mau ngapain aja, yang penting itu baik buat Mas. Lagian kemarin, waktu Mas pasang di ruang tamu, kamu ngambek, Mama bingung. Jadi sekarang Mas pasang di kamar Mas. Iya tapi itu ganggu kuping kita mas. Kita itu ya lagi asik-asiknya dengerin lagunya Arab HP yang baru. Emang malah nempel lagu Arab gitu. Kan Mas pasangnya pelan-pelan. Tetep kedengeran mas. Ya wes kalau gitu, gini aja. Mas ganti nasib yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bagus loh. Oh enggak. Pokoknya kita gak mau denger ya. Nggak kalah bagus sama lagu yang tadi loh, Dik. Muhammad Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah. Mas Gagah orangnya cerdas sekali. Jenius malah. Umurnya 21 tahun, tetapi sudah tingkat 4 di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan kita yakin mata batinnya jernih dan tajam. Subhanallah. Berarti Mas Gagah itu Ikhwan dong, Dit. Ikhwan? Makanan apaan sob? Temennya Ikhwan tambah bagus. Ikhwan itu sapaan untuk laki-laki
laki-laki. Sedangkan akhwat itu sapaan untuk perempuan, artinya saudara. Biasanya sapaan itu dipakai untuk menyapa saudara seiman kita. Kamu tahu Hendra atau Isa kan? Dia itu contoh nyata Iwan di sekolah kita. Udah deh Git, nanti kamu juga bakalan ngerti kok. Coba baca-baca buku Islam aja, atau ngaji misalnya. Insya Allah kamu ngerti kok. Mas Hendra, Isa, dan Mas Gaga itu bukanlah orang yang error, tetapi dia itu pengen mengamalkan Islam secara nyata, baik dan benar. Ya tanya aja istri salah paham. Git, kapan kamu main ke rumah? Mama udah kangen tuh. Aku kehilangan kamu. Aku juga kehilangan Mas Gaga. Aku sedih, Eka. Tapi selama ini aku pura-pura nggak peduli. Aku senang kamu mau ngomongin masalah ini denganku. Nginep rumah yuk, biar kita bisa cerita banyak. Iya kita. Aku pengen kenalin kamu sama sepupu aku, Mbak Ana. Mbak Ana? Iya, sepupu aku itu yang datang dari Amerika. Lucu deh, pulang-pulang dari Amerika dia langsung berjilbab. Ajaib kan? Itulah Hidayah. Hidayah? Iya, Hidayah. Ayo nginep rumah, kita berbicara banyak tentang Islam sama Mbak Ana. Dalam acara studi tentang Islam yang diadakan Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk umum ini, Mas Gagah menjadi salah satu pembicaranya. Gaya penyampaiannya bagus. Materi yang dibawakannya menarik. Dan retorikanya luar biasa. Semua hening mendengar ia bicara. Kita juga. Mas Gagah fasih mengeluarkan ayat-ayat Quran dan hadis. Menjawab semua pertanyaan dengan baik dan tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam. Iwan. Mas Gagah. Adik Mas Gaga. Dari mana aja, Tip? Jam segini baru pulang. Pulang sekolah, nggak langsung pulang. Dari rumahnya Tika, Mas, belum sekolah. Lagi ngapain? Ini jam buku. Jam buku. Buku apa? Kok tumben kamu ingin tahu? Iya, buku apa, Mas? Buku apa, Mas? Mas lihat, buku Lihat, apa? Mas, Nih, memilih jodoh dan tata cara meminang dalam Islam. Mas, Ah, kita akhwat bukan sih? emangnya kenapa? Kita akhwat bukan. Ayo jawab, Mas. Jawab. Mas Gagah tertawa. Sore itu dengan sabar dan panjang lebar, ia berbicara kepada kita tentang Allah, Rasulullah,
tentang ajaran Islam yang diabaikan dan tak dipahami umatnya, tentang kaum muslim di dunia yang selalu menjadi sasaran fitnah serta pembantaian, dan tentang hal-hal lainnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama kita menemukan Mas Gagah yang dulu. Mas kok nangis? Mas sedikit. Mas banyak yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mas sedih saat Mas bisa bersenang-senang, bisa beribadah dengan tenang. Saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain banyak yang lehernya digorok, mengais-ngais makanan di jalanan, tidur beratapkan langit. Tumben kita mau dengerin Mas ngomong. Kita capek makan sama Mas Gagah. Namanya kita mengerti apa yang Mas omongin. Tenang aja, kita ngerti kok. Hari-hari berlalu. Gita dan Mas Gagah mulai dekat lagi seperti dulu. Meski aktivitas yang mereka lakukan bersama kini berbeda dengan yang dulu. Kini tiap minggu mereka pergi ke Sunda Kelapa atau ke Wali Songo, mendengarkan ceramah umum atau ke tempat-tempat di mana takbir akbar digelar. Kadang cuma Gita dan Mas Gagah. Kadang-kadang bila sedikit terpaksa, Mama dan papanya juga ikut pergi. Mulainya gimana? Ya gitu Mas, tugas, ujian. Tapi ya Mas, sekarang udah gak berani yang fokus sama kita Mas. Iya kan? Iya kan kita lebih anggun. Iya kan ini apa? Ada Mas. Git, coba kamu pakai jubah. Kamu kelihatan lebih anggun kalau pakai jubah. Dan cintai Allah, tuh kayak Mama. Kita sebenarnya mau sih Mas, tapi gak sekarang. Itu bukan halangan kita. Ini hidayah kita. Hidayah, perasaan kita duluan yang dapat hidayah baru Mama. Kita pakai rok aja ya, udah hidayah. Loh, kamu dibilangin kok kayak gitu. Hitam kelam pernah ku lalui, detik waktu aku penuh lupa. Aku hilaf dalam resah, aku lelah tanpa arah. Ku ingin menuju cahayamu. Inilah jalan hijrahku, dengan segala liku-liku, penuh cobaan ku lalui. Hari berganti hari, ku tegar yakin di jalanmu. Lusa ulang tahun Gita. Gita mau kasih kejutan kepada Mas Gagah. Pada sore hari, Gita akan mengejutkan Mas Gagah. Gita akan datang ke kamarnya memakai jilbab putih. Kemudian,
mengajaknya jalan-jalan untuk persiapan tasyakuran ulang tahun yang ke-17-nya. Gita membayangkan Mas Gagah terkejut gembira, memeluknya. Apalagi Gita ingin Mas Gagah yang memberi ceramah pada acara syukuran yang insya Allah akan mengundang teman-teman dan anak yatim piatu dekat rumah mereka. Mas Ikhwan, Mas Gagah, Assalamualaikum. Mas Gagah kamu belum pulang, Git? Ya, kemana sih, Ma? Kan Mas Gagah diundang ceramah di Bogor. Katanya langsung berangkat dari kampus. Jangan-jangan nginep, Ma. Kan Mas Gagah suka nginep di rumah temennya. Kalau nggak gitu, di masjid. Insya Allah enggak. Kan Mas Gagah ingat kalau ada janji sama Gita hari ini. Kerudung Gita tuh mencong-mencong. Sabar, mungkin masih dalam perjalanan. Bogor kan lumayan jauh. Nginap barangkali, Ma. Enggak, Pak. Gagah selalu bilang kalau mau nginap. Halo? Iya, betul. Apa? Gagah? Apa, Pak? Gagah? Gagah? Gagah kecelakaan? Rumah sakit Islam. Dari luar kamar kaca terlihat Mas Gagah terbaring lemah. Kaki, tangan, dan kepalanya penuh dengan perban. Informasi yang diperoleh, sebuah truk menghantam mobil yang sedang dikendarai Mas Gagah. Dua teman Mas Gagah tewas seketika. Mas Gagah sedang kritis. Papa dengan serius berbicara kepada dokter yang khusus menangani Mas Gagah. Wajah mereka suram. Dengan keluarga Gagah? Iya, Pak, saya bapaknya sendiri. Mohon maaf ya Pak, kami sudah melakukan yang semaksimal mungkin. Kondisi Mas Gagah kritis. Yang sabar ya Pak. Kritis, Dok? Iya.
Mas, kita akhwat bukan sih? Iya, insya Allah akhwat. Yang benar. Iya, Dek manis. Kalau Iwan itu harus ada janggutnya ya? Kok nanya gitu sih? Lah, Mas Gaga kan ada janggutnya. Ganteng kan? Mas, kita kudu jihad ya? Jihad itu apaan sih? Ya, always dong. Jihad itu... Cut. Ya, oke. Ya Allah. Dari keluarga Gaga? Iya Pak, saya bapaknya. Mohon maaf ya Pak. Kami selaku dokter. Apa amulan? Ngerti, boleh. Benar Pak.